pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu sungguh besar atas setiap kami. Kasih Tuhan tidak ada duanya di dunia ini, tidak ada seperti kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih seperti Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biar firman-Mu terus memperbarui setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu. Sebab itu bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan.
Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan membalas dengan anugerah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur pasal 37. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Matius pasal 21 sampai pasal 22. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang terkasih, banyak orang di dunia ini salah mengerti siapa Allah itu. Ada yang mengira Allah hanya menanti di surga untuk menghukum dan membalas kesalahan manusia dengan murka tanpa ampun. Namun Mazmur 37 mengajarkan gambaran Allah yang berbeda. Allah yang penuh kasih, yang membalas pemberontakan manusia bukan dengan kebinasaan langsung, tetapi dengan anugerah. Inilah berita misi kerajaan Allah, bahwa Allah tidak membiarkan manusia binasa di bawah kuasa dosa dan setan. Tetapi dengan inisiatifnya, Ia mencari dan menyelamatkan kita melalui anugerahnya. Mazmur 37 adalah salah satu mazmur kebijaksanaan, Wisdom Psalm, yang ditulis oleh Daud. Isinya meneguhkan orang benar supaya tidak iri dan goyah ketika melihat keberhasilan orang fasik. Pada zaman Daud, orang benar sering tertekan dan merasa tidak berdaya karena orang jahat seolah-olah menang dan berhasil. Melalui mazmur ini, Daud mengingatkan, jangan gelisah, jangan iri, sebab Allah memelihara orang benar, dan pada akhirnya Allah membalas dengan keadilan dan anugerah bagi umatnya. Bagian khusus ayat 23-24 ini menekankan bahwa Tuhan menetapkan langkah orang benar, menopang mereka ketika jatuh, bahkan menolong mereka bangkit lagi. Inilah anugerah. Allah tidak pernah meninggalkan kita walau kita lemah, bahkan gagal. Kupasan Mazmur 37 ayat 23-24 terkait dengan inisiatif membalas dengan anugerah untuk kita yang dikasihinya, menegaskan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Artinya Tuhan mengatur, menuntun, merancang perjalanan orang percaya, bukan membiarkannya berjalan sendiri. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Manusia bisa jatuh dalam kelemahan, tetapi tidak akan dibiarkan hancur total. Sebab Tuhan menopang tangannya. Inilah balasan anugerah Allah. Tangan Tuhan menopang, Ia tidak bersikap masa bodoh, melainkan penuh kasih sayang. Jadi ketika manusia jatuh karena dosa, Allah tidak membalas dengan kebinasaan seketika, tetapi dengan anugerah yang menegakkan kembali. Inilah gambaran Allah yang luar biasa, kasih yang membalas pemberontakan dengan anugerah. Tema besar minggu ini adalah kasih yang mencari, yang berarti Allah tidak tinggal diam ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan pemberontakan. Sejak manusia jatuh di Taman Eden, Allah sudah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan. Yang pertama, Allah mencari Adam ketika ia bersembunyi dalam Kejadian 3 ayat 9. Yang kedua, Allah mengutus Yesus untuk menebus dosa dunia dalam Yohanes 3 ayat 16. Lalu yang ketiga, Allah mencari dan menyelamatkan yang hilang dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Ini adalah prinsip kasih yang aktif, bukan pasif. Mazmur 37 ayat 23-24 juga mencerminkan sifat Allah yang sama. Ketika anak-anaknya jatuh, Ia mencari, Ia menopang, Ia membangkitkan lagi. Inilah membalas dengan anugerah. Tanpa kasih yang mencari,
Kita semua sudah hancur di bawah kuasa setan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Dia membalas kejatuhan dan pemberontakan kita bukan dengan murka, melainkan dengan anugerah dan kesempatan baru. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan mengenai membalas dengan anugerah dalam perspektif kitab Mazmur 37 sebagai berikut. Yang pertama, Allah menetapkan langkah-langkah kita dalam ayat 23. Tidak ada langkah hidup kita yang kebetulan. Tuhan merancangkannya dengan anugerah. Lalu yang kedua, Allah menopang ketika kita jatuh dalam ayat 24. Kegagalan bukan akhir, karena tangan Tuhan menopang. Lalu yang ketiga, Allah mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal dalam ayat 28. Mazmur 37 ayat 28 berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Lalu yang keempat, Allah menjaga warisan orang benar dalam ayat 29. Artinya Allah memastikan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anaknya. Lalu terakhir yang kelima, Allah tidak pernah membiarkan orang benar dihancurkan dalam ayat 39 sampai 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Itulah anugerah yang membalas pemberontakan manusia. Refleksi kita pada hari ini mari kita bersyukur dan merespon kasih yang mencari, kasih yang membalas dengan anugerah, supaya namanya dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada perenungan hari ini ya Bapa, biarlah firman-Mu merema bagi kami ya Bapa. Ajar kami selalu ya Bapa untuk selalu bersyukur dan merespon kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk topang tangan-Mu ya Bapa, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan hidup kami selalu seturut dengan kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan, hidup kami, biarlah langkah kami semuanya ikut campur tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.